Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makhluk hidup dan ekosistem. Perkenalkan, nama saya Selvi Febiani sebagai moderator. Sekaligus akan menyampaikan materi yang pertama, penyebaran makhluk hidup dan faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, manfaat dan nilai keragaman makhluk hidup. Dan yang ketiga, aliran energi dan materi dalam ekonomi maupun macam-macam rantai pokok. Yang kedua, ada Sumaryoko yang akan membawakan materi tentang keanekaragaman makhluk hidup dan tentang keragaman makhluk dan serta konsep ekosistem. Yang ketiga, ada Nur Aprilia akan menyampaikan materi tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap keragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup adalah keseluruhan variasi berupa bentuk, penampilan, jumlah, sifat, dan suatu organisme yang mempertahankan dirinya. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, makan. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan, namun semua makhluk hidup berbeda-beda jenis makanannya. Ciri yang kedua adalah metabolisme. Metabolisme adalah suatu proses pengolahan zat gizi dari makanan yang telah diserap oleh tubuh untuk diubah menjadi energi. Selanjutnya, energi beralih banyak fungsi dari bernapas, berpikir, bertumbuh, hingga kegiatan kita sehari-hari. Ciri yang ketiga yaitu tumbuh. Tumbuh maksudnya bertambah ukuran, baik berat maupun tinggi. Contoh tumbuh pada hewan, yakni pertumbuhan ayam dimulai dari telur hingga menetas hingga menjadi ayam dewasa. Ciri yang keempat yaitu bernapas. Semua makhluk hidup bernapas. Ya, seperti manusia bernapas dengan paru-paru, sedangkan ikan bernapas dengan insan. Ciri yang kelima yaitu berkembang biak. Bagi makhluk hidup, berkembang biak berfungsi untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Cara berkembang biak makhluk hidup dibedakan menjadi dua, yaitu secara kawin atau seksual dan secara tak kawin atau aseksual. Selanjutnya, klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, klasifikasi sistem alami. Klasifikasi sistem alami dasar persamaan dan perbedaan morfologi atau bentuk luar tubuh. Selanjutnya, klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, klasifikasi sistem alami. Klasifikasi sistem alami dasar persamaan dan perbedaan morfologi atau bentuk luar tubuh. Ya, contohnya hewan berkaki 2, hewan berkaki 4, hewan bersayap, dan lain sebagainya. Yang kedua, klasifikasi sistem buatan. Klasifikasi sistem buatan mengelompokkan makhluk hidup berdasar kegunaannya. Disusun dengan
memakai ciri atau sifat yang sesuai dengan kehendak manusia. Contoh tumbuhan dapat menggunakan dasar atau perawakan berupa pohon, semak, ternak, dan memanjat. Klasifikasi yang ketiga yaitu klasifikasi filogenetik. Berdasarkan hubungan kerabatan antar organisme berdasarkan proses evolusinya. Contoh kelompok hewan: ikan, reptil, amfibi, unggas, dan mamalia. Kelompok hewan berkaki dua, misalkan ayam, itik. Kelompok hewan air dan hewan darat. Sistem klasifikasi makhluk hidup terbagi menjadi 5. Yang pertama, Kingdom Monera, yang terdiri dari satu sel, biasa kita kenal sebagai bakteri. Yang kedua, Kingdom Protista, organisme dengan struktur tubuh sederhana. Yang ketiga, Kingdom Jamur. Yang keempat, Kingdom Plantae, seperti lumut, pakuan, tanaman berbunga. Yang kelima, Kingdom Animalia, yaitu hewan fauna. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup terbagi menjadi 4. Yang pertama, faktor iklim atau klimatik. Faktor iklim ini yang mempengaruhi kehidupan hewan dan tumbuhan, antara lain suhu, cahaya matahari, kelembapan udara, angin, dan curah hujan. Yang kedua, faktor tanah atau edafik. Faktor tanah merupakan media utama sebagai pertumbuhan berbagai jenis tumbuhan vegetasi. Sifat-sifat tanah seperti tingkat kegemburannya, tekstur, kadar udara, kadar air, dan mineral sangat menentukan tanaman apa yang tumbuh di sekitaran tempat itu. Yang ketiga, faktor fisiografi atau relief permukaan bumi meliputi tinggi rendahnya suatu permukaan bumi dan bentuk lahan, di mana tinggi dan rendahnya ini mempengaruhi angin dan suhu udara yang ada sekitaran sana. Yang keempat, faktor kehidupan atau biotik. Manusia merupakan faktor biotik yang berpengaruh paling dominan terhadap tatanan kehidupan makhluk hidup di permukaan bumi ini. Selain itu, melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia bisa membudidayakan tumbuhan dan binatang di luar daripada habitatnya, sehingga dapat melestarikan kehidupan makhluk hidup. Namun, manusia bisa mengubah bentang alam yang ada, seperti hutan yang alami dirubah menjadi pemukiman maupun pertanian. Keanekaragaman makhluk hidup dapat bermanfaat untuk mencegah terjadi kerusakan lahan. Adapun manfaat lainnya yang dapat kita ambil, yang pertama, meningkatkan produktivitas ekosistem. Yang kedua, menjamin keberlangsungan alam. Yang ketiga, menjaga keseimbangan alam. Yang keempat, meningkatkan taraf kehidupan manusia. Yang kelima, menyediakan perlindungan alami. Dan yang terakhir, manfaat edukasi dan hiburan. Nilai-nilai keragaman makhluk hidup. Yang pertama, nilai biologi. Banyak industri yang membutuhkan bahan-bahan dari keragaman makhluk hidup. Contohnya seperti industri benang membutuhkan bahan-bahan dari hewan atau tumbuhan. Selanjutnya ada kosmetik atau obat-obatan membutuhkan beberapa bahan-bahan pilihan dari hewan atau tumbuhan sesuai khasiatnya masing-masing. Kedua, nilai pendidikan. Keanekaragaman makhluk hidup dapat digunakan sebagai pembelajaran dan sumber penelitian. 3. Nilai estetika dan budaya. Keanekaragaman makhluk hidup memberikan keindahan sebagai sarana untuk memberikan kepuasan dan kebahagiaan
pada orang yang menikmatinya dan juga memberikan pemandangan yang indah. Yang keempat, nilai ekologi. Dalam skala luas, keanekaragaman tumbuhan membantu menjaga daerah aliran sungai serta stabilitas iklim. Sedangkan keanekaragaman hewan akan berpengaruh terhadap rantai makanan. Jika ada salah satu hewan yang berkurang atau bahkan punah, akan mengganggu terhadap rantai makanan. Yang kelima, ada nilai religius. Pengaruh kegiatan manusia terhadap makhluk hidup. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positif yang pertama yaitu penghijauan. Pepohonan dapat menjadi rumah bagi hewan, dan selain itu, pepohonan juga dapat menghasilkan oksigen yang sangat penting untuk manusia. Yang kedua, ada taman kota. Taman kota merupakan jantung kota yang berperan sangat penting untuk keberlangsungan hidup masyarakat perkotaan di tengah-tengah banyaknya gedung-gedung bertingkat. Yang ketiga, pemuliaan. Apabila manusia bersama-sama saling merawat, menjaga, dan memuliakan lingkungan, maka hal ini akan berpengaruh untuk kelangsungan hidup tumbuh-tumbuhan ataupun hewan yang ada di lingkungan tersebut. Poin kedua, ada dampak negatif. Yang pertama, turunnya keanekaragaman makhluk hidup. Akibat aktivitas atau kegiatan manusia sangat memungkinkan jumlah keanekaragaman makhluk hidup menurun, baik tumbuhan ataupun hewan. 2. Penggunaan pestisida. Pestisida dikenal sebagai sahabat para petani untuk memberantas hama pada tanamannya. Namun siapa sangka penggunaan pestisida secara berlebih dapat merusak tumbuhan tersebut. Dikarenakan pestisida mengandung sifat racun sehingga penggunaan yang berlebihan dapat merusak keanekaragaman makhluk hidup. 3. Polusi. Polusi yang dilakukan oleh manusia meliputi polusi tanah, polusi udara, dan polusi air. Polusi inilah yang nantinya akan memusnahkan hewan ataupun tumbuhan yang berada di lingkungan hidup yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar sangat tidak diperbolehkan apalagi untuk kepentingan pribadi dikarenakan akan hilangnya tempat tinggal atau rumah bagi hewan-hewan yang tinggal di hutan tersebut. Selanjutnya, konsep ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Macam-macam ekosistem. Yang pertama, ekosistem alami seperti hutan, darat, laut. Yang kedua, ekosistem buatan seperti kolam, kebun, dan akuarium. Ekosistem darat mencakup luas seperti bioma hujan tropis, padang rumput, dan padang pasir. Makhluk lainnya melalui sederetan organisme yang makan dan dimakan. Contohnya seperti padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang dimakan oleh pengurai. 3 macam rantai pokok. Yang pertama, rantai pemangsa. Dari tumbuhan hijau sebagai produsen, di mana hewan pemakan tumbuhan memakan tumbuhan, dimakan lagi oleh pemakan daging. Yang kecil yang memangsa organisme besar. Adapun yang ketiga, rantai subprofit. Istilah bagi organisme ini yang mampu mengurai sisa-sisa organisme yang telah mati. Pola interaksi terbagi menjadi 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yakni hubungan saling menguntungkan antara dua organisme yang sejenis maupun yang beda jenis. Yang kedua, simbiosis parasitisme, hubungan menguntungkan bagi salah satunya dan merugikan bagi yang lainnya. Yang ketiga, simbiosis komensialisme, hubungan menguntungkan bagi salah satunya organisme tetapi tidak merugikan dan tidak diuntungkan pula, alias netral untuk yang lainnya. Sekian presentasi kami. Terima kasih atas ketenangan Anda dalam mengikuti presentasi ini. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan teman-teman. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman, mohon dimaafkan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.